Yang paling sakit itu bukan ditinggal, tapi digantung. Bukan kehilangan, tapi menunggu tanpa kepastian. Aku masih ingat, kita nggak pernah bilang putus. Nggak ada pertengkaran besar, nggak ada tangisan dramatis, nggak ada kalimat perpisahan yang jelas. Semua berjalan seperti biasa, setidaknya di awal. Masih ada chat, masih ada sapaan, masih ada kata iya dan nanti, tapi entah sejak kapan rasanya berubah. Dulu pesanku dibales cepat. Kalau telat, aku nggak ada penjelasan. Sekarang pesanku tetap dibaca tapi dibales singkat. Iya, hehe. Nanti ya, bukan marah, bukan juga sibuk banget, hanya dingin. Aku sering menatap layar, lama-lama mencari makna dari satu kata. Bertanya dalam hati, dia capek atau memang sudah nggak peduli. Tapi aku memilih percaya versi yang paling tidak menyakitkan. Aku bilang ke diriku sendiri, dia lagi banyak pikiran, dia lagi sibuk, dia tetap sama, cuma lagi berubah ritme. Padahal yang berubah bukan ritme, tapi perasaannya. Hubungan kami seperti lagu yang volumenya diturunin pelan-pelan, nggak langsung mati, tapi suaranya bikin lama makin hilang. Aku masih di situ, masih mendengarkan, masih berharap lagu itu diputar ulang. Tapi dia seperti sudah ganti playlist. Janji masih ada, atau setidaknya sisa-sisanya. Kita ketemu ya nanti, kapan-kapan kita ngobrol. Nanti aku ceritain. Semua ada kata nanti, tapi nanti yang gak pernah datang. Aku berhenti nanya tanggal, karena tiap kali nanya jawabnya selalu kabur. Dan lama-lama aku sadar, bukan waktu yang gak ada, tapi niatnya. Aku masih berjuang sendirian. Aku yang selalu mulai chat, aku yang selalu nanya kabar, aku yang selalu minta waktu. Nggak aku Kalau aku berhenti, nggak ada yang nanyain. Dan di situ aku mulai mikir, kalau aku hilang, dia sadar nggak? Aku pernah sengaja menghilang sehari, 2 hari, 3 hari, dan benar saja dunia tetap berjalan tanpa aku. Tidak ada kamu kenapa, tidak ada aku kangen, hanya sunyi yang panjang. Tapi bodohnya aku masih bertahan. Aku masih bilang ke diri sendiri, setidaknya dia masih bales, setidaknya dia nggak benar-benar pergi, setidaknya masih ada harapan. Padahal bukan harapan, itu cuma ketakutan kehilangan. Aku mulai menurunkan ekspektasi, bukan karena ikhlas, tapi karena lelah. Aku berhenti berharap panjang, berhenti berharap perhatian, berhenti berharap diperjuangkan. Aku mulai bilang, ya udah, nggak apa-apa, dia emang begitu. Aku nggak boleh lebay. Aku belajar menyesuaikan diri dengan rasa sakit yang datang pelan-pelan. Yang paling melelahkan dari hubungan seperti ini bukan sedihnya, tapi bingungnya. Aku nggak bisa marah karena kita nggak putus. Aku nggak bisa menuntut karena kita nggak benar-benar bersama. Aku nggak bisa pergi karena masih ada rasa. Aku terjebak di tengah, nggak punya status, tapi punya perasaan. Aku pernah nanya dengan hati-hati, kita ini job sebenarnya apa? Jawabannya mengantung. Gak usah dipikirin dulu, jalanin aja. Aku belum siap. Kalimat
kalimat yang terdengar dewasa tapi meninggalkan luka. Karena kalau kamu belum siap, kenapa aku diminta menunggu? Setiap malam aku berdialog dengan diriku sendiri. Bertahan itu setia atau bodoh? Menunggu itu sabar atau menunda bahagia? Aku iri melihat orang lain dicintai dengan jelas, yang diperjuangkan tanpa diminta, yang gak perlu nebak-nebak perasaan pasangannya. Aku iri tapi juga takut kalau aku pergi aku menyesal, takut kalau aku bertahan aku habis. Hubungan ini gak membuatku lebih tenang, justru membuatku sering mempertanyakan nilai diriku sendiri. Aku mulai bertanya, apa aku kurang? Apa aku gak cukup menarik? Apa aku terlalu mudah? Padahal masalahnya bukan aku, tapi aku baru sadar belakangan. Yang paling menyedihkan, aku mulai terbiasa dengan setengah-setengah. Perhatian setengah, usaha setengah, cinta setengah, dan aku menerima semuanya dengan alasan daripada enggak sama sekali. Sampai suatu hari aku capek, bukan capek marah, bukan capek sedih, capek berharap. Aku sadar aku sudah lama berjuang sendirian, dan orang yang berjuang sendirian bukan lagi hubungan tapi ilusi. Aku belajar satu hal pahit, kalau seseorang benar-benar ingin bersama, dia nggak akan membiarkanmu bingung. Kalau seseorang benar-benar peduli, kamu nggak perlu menebak-nebak. Dan kalau kamu harus terus menurunkan standar agar tetap bertahan, mungkin yang harus kamu lepaskan bukan dia, tapi rasa takut kehilangan. Ikhlas itu pura-pura kuat. Ikhlas itu berani mengakuin, aku sayang tapi aku juga berhak bahagia. Aku berhenti menunggu kabar, berhenti berharap perubahan, berhenti hidup di kemungkinan. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena sayang pada diriku sendiri. Aku sekarang paham, hubungan yang gagal diam-diam lebih menyakitkan dari perpisahan. Enggak, karena enggak ada penutup, enggak ada akhir, enggak ada kejelasan. Hanya kamu yang perlahan menghilang dari hidup seseorang yang bahkan tidak menyadari kepergianmu. Kalau kamu sedang berada di hubungan seperti ini, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu pantas dicintain tanpa ragu, tanpa menunggu, tanpa digantung. Dan mungkin melepaskan bukan berarti kalah, tapi akhirnya memilih dirimu sendiri. Terima kasih.